Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya, para ahli-ahli silsilah, para guru-guru sejati kami yang dengan tilik kasih sayangnya telah membimbing kami, membimbing sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Para jamaah Markas Ma'rifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan pengajian kita tentang Islam berlapis. Yang lalu kita sampai pada mengetahui teknologi Al-Qur'an itu bisa menghasilkan energi maha dahsyat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan bahkan menunda kiamat itu datang. Kita lanjutkan pengajian kita. Kalau hanya mengandalkan aspek zahir agama, maka kita hanya bisa mengajarkan agama kepada akal pikiran manusia, pikiran kita. Dan manusia yang melaksanakan aspek zahir atau syariat agama, maka manusia tersebut menjadi Islam secara zahir, baik akhlaknya dan sesuai perbuatannya dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk mengislamkan rohani manusia, tentu tidak cukup dengan pengajaran zahir. Diperlukan metode yang berbeda. Zahir mengajarkan zahir, sedangkan rohani harus diajarkan oleh rohani pula. Muhammad bin Abdullah sebagai nabi secara zahir mengajarkan agama lewat lisan beliau, sedangkan rohani umat zaman itu diajarkan oleh rohani Rasulullah atau dikenal dengan arwahul muqaddasah Rasulullah, atau dikenal dengan Nur Muhammad yang terbit dari Nur Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 35 itu, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Para nabi, para wali-wali Allah berada dalam cahayanya, dan mereka yang mulia rohaninya itu tidak lain adalah cahaya di atas cahaya yang bisa menerangi hati segenap manusia. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ibaratkan begini. Matahari tidak akan mampu kita lihat tanpa cahaya matahari. Betul? Dan sudah pasti cahaya matahari itu terbit dari matahari itu sendiri. Dengan cahaya matahari yang sudah ada jutaan tahun, merambat dalam jarak yang jauh, kemudian bisa kita lihat dengan mata kita yang berada di bumi ini. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, tidak bisa dipandang oleh siapapun di muka bumi ini, bahkan di akhirat kelak, tanpa cahayanya. Dengan tujuan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahayanya melalui para nabi dan rasulnya, melalui para aulia-aulianya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu bisa terbimbing,
menyaksikan keagungan wajahullah, wajahnya. Untuk melihat matahari yang zahir saja harus memenuhi syarat yang diperlukan. Salah satu syarat utama di samping cahaya adalah ada indera penglihatan, sehingga dengan indera penglihatan yaitu mata, manusia bisa memandang matahari. Nah, lalu apa yang terjadi bagi orang buta? Sejak lahir tidak diberi karunia penglihatan oleh Allah. Maka dia cukup meyakini bahwa matahari memang ada lewat cerita dan lewat rasa. Hangatnya sinar matahari yang menyentuh kulitnya. Orang buta meyakini bahwa matahari tidak bisa terlihat. Andaikan sebuah bangsa seluruhnya terlahir buta, maka seluruh bangsa itu mempunyai keyakinan bahwa matahari itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Dan ketika ada orang yang normal matanya, yang sehat, bisa melihat matahari, kemudian menceritakan kepada mereka tentang matahari yang bisa dilihat, sudah pasti orang yang normal tadi dituduh sesat, menyesatkan, dan mengada-ada. Mereka menuduh orang normal tadi sudah menyimpang dari ajaran suci mereka tentang matahari yang tidak bisa terlihat. Para jamaah rahimakumullah. Begitu juga dengan manusia. Belajar agama dari orang yang masih buta mata hatinya, sehingga belum tersingkap hijabnya yang membatasi dan menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang diterima adalah pelajaran tentang buta pula. Pelajaran itu diajarkan kembali kepada orang lain, dan semakin banyak pula orang buta di dunia ini dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Dalil apapun akan ditolak karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan pemahaman dari orang-orang buta. Maka benar seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semakin banyak ilmu yang dipelajari manusia tanpa ma'rifat kepada Allah, maka tidak ada yang bertambah dari ilmunya tersebut kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jauh? Kenapa bertambah jauh? Karena dia lalai dan sibuk dengan dalil sehingga lupa mencari hakikat Allah. Lupa akan tujuan sejati agama, yaitu beserta dengan Allah dari dunia sampai akhirat kelak. Demikianlah pengajian kali ini. Mudah-mudahan pencerahan ini bermanfaat untuk kita semua. Lain waktu kita sambung kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.